Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatmanani dengan NIM 059 dari kelas PM 2022D. Saya di sini akan menyampaikan gagasan saya mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi saya, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang sedang saya pelajari saat ini. Satu butir dalam Sumpah Pemuda 1928 menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini bertemali erat dengan pembinaan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar daerah, antar suku bangsa dan masyarakat etnis, dan antar budaya Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia telah menjalankan fungsi-fungsi yang diembannya. Apa yang harus dilaksanakan adalah peningkatan peran dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan fungsinya sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menampakkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Fungsi pertama dan kedua ini berkaitan erat dengan peningkatan fungsi yang ketiga, yaitu sebagai sarana dan memantapkan kehidupan sebagai bangsa yang bersatu, tetapi tidak sampai menghapus latar belakang sosial dan budaya dari bahasa daerah. Ketiga fungsi ini berkaitan pula dengan fungsi keempat bahasa Indonesia yang harus ditingkatkan, yaitu bahasa nasional dalam perannya sebagai sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu adalah sebagai alat komunikasi bagi yang belum memahami bahasa daerah. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa yang baik, sopan, dan sesuai kaidah. Yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi untuk mewujudkan cipta, rasa, dan karsa. Melestarikan bahasa Indonesia itu adalah hal wajib yang harus dilanjutkan oleh warga Indonesia dari generasi ke generasi. Terdapat banyak langkah-langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa pemersatu bangsa ini. Untuk prospek bahasa Indonesia sendiri, bila dihubungkan dengan ilmu yang saat ini saya pelajari, bahasa dan matematika merupakan ilmu yang berbeda dan masing-masing memiliki cakupan yang berdiri sendiri. Bahasa memiliki fungsi untuk menyatakan ide, pikiran, gagasan, atau perasaan seseorang kepada orang lain. Sedangkan matematika adalah ilmu yang pasti, yang berdasarkan pada kegiatan penelusuran pola dan sebuah hubungan. Fungsi inilah yang digunakan oleh guru untuk memahamkan peserta didik dalam setiap pembelajaran termasuk matematika. Kemampuan matematika dasar seperti menghitung angka atau sebaliknya menerjemahkan bahasa ke dalam angka. Kemampuan menerjemahkan bahasa ke dalam angka-angka dapat ditemui dalam kompetensi dasar menyelesaikan soal cerita matematika. Kemampuan tersebut erat kaitannya dengan kemampuan berbahasa seseorang. Seperti disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Indriani Restuti tahun 2017, bahwa antara kemampuan berbahasa dan matematika, khususnya pada soal cerita, erat kaitannya dengan prestasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan berbanding lurus dengan prestasi dalam menyelesaikan soal cerita pada pelajaran matematika. Dengan demikian, perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan prestasi bahasa Indonesia dalam usaha meningkatkan prestasi matematika. Bahasa Indonesia pada masa-masa mendatang diharapkan lebih menampakkan peranannya dalam kehidupan modern. Sebab, bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang beraneka ragam, tetapi juga merupakan bentuk sikap budaya bahasa Indonesia. Sekian gagasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.